Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pusdai Jawa Barat. Seperti biasa, setiap hari Ahad pagi dari pukul 9 hingga pukul 11 di Pusdai Jawa Barat ada kajian duha. Dan yang akan memberikan materi hari ini adalah Dr. Asep Saifuddin MAG. Dan beliau akan membawakan makalah tentang implementasi hukum wakaf. Ini dia liputannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wassalamu ala Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin jemaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari Ahad tanggal 16 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Februari 2021. Insyaallah kita akan mengikuti kajian duha yang akan disampaikan oleh Muhammad Ustaz Dr. Haji Asep Saifuddin Ustaz Agama. Hari ini kita akan membahas masalah hukum wakaf. Seperti biasa, pengajian kita dibagi dua bagian. Bagian pertama adalah penyampaian materi duha, waktu lebih kurang 1 jam, dan kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu dialog duha. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan bersama. Dan kepada yang terhormat kami persilakan Ustaz Bapak Dr. Haji Asep Saifuddin Ustaz Agama untuk menyampaikan materi duha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wa billahi taufiq wal hidayah. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u. Ibu dan Bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah. Tentu mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini senantiasa mendapatkan rahmat dan sekaligus bisa menjalin erat hubungan silaturahmi kita melalui momentum kegiatan kajian duha ini. Mudah-mudahan sekali lagi seluruh aktivitas kita senantiasa memiliki nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, marilah alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita mengikuti sebuah kajian, dan insyaallah untuk materi kajian pada kesempatan pagi hari ini sampai menjelang zuhur yaitu terkait dengan implementasi hukum zakat. Jadi kita insya Allah nanti Bapak dan Ibu akan mencoba mengkaji, mentelaah, menggali persoalan-persoalan yang membicarakan tentang masalah wakaf, masalah wakaf. Jadi kadang-kadang masalah-masalah dalam Islam itu banyak sekali, Bapak sekalian, yang perlu kita ketahui itu sangat banyak sekali. Salah satu aspek yang perlu dikaji dalam Islam itu adalah aspek ekonomi. Ya, aspek ekonomi supaya umat Islam bisa maju, bisa berdaya, kemudian umat Islam juga bisa setara dengan yang lainnya, tentu dalam konteks ekonominya. Masalah wakaf ini jarang dikaji sebenarnya Bapak dan Ibu, jarang dikaji, sehingga saya mencoba untuk bersilaturahmi dengan
Bapak dan Ibu semuanya bersilaturahmi dan sekaligus kita membicarakan tentang masalah wakaf. Materi saya mungkin tidak disampaikan dengan secara ceramah atau dalam bentuk tausiah, tidak, tetapi sesi yang saya sampaikan ini nanti dalam bentuk dialog, ya, tanya jawab. Semakin Bapak dan Ibu memiliki persoalan-persoalan di tempatnya atau di rumahnya atau di lingkungan sekitar yang ada di rumah sekalian terkait dengan masalah wakaf, nanti kita bisa sharing bersama. Seandainya saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab. Seandainya saya tidak bisa menjawab, nanti akan ditangguhkan jawabannya, nanti pertemuannya akan datang ketika ketemu lagi dengan saya. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu hal yang menarik sebenarnya dalam konteks berbicara tentang Islam, itu ada yang menarik. Islam tidak hanya berbicara tentang akidah. Islam tidak berbicara tentang masalah ibadah, tidak hanya berbicara masalah ibadah. Jadi kebanyakan yang kita kaji, itu yang kita bahas, itu banyak persoalan-persoalannya persoalan ibadah. Sering kita kan begitu ya, Bu, Mbak. Ya, banyak kita berbicara tentang masalah ibadah. Padahal Islam tidak hanya berbicara masalah ibadah. Islam tidak hanya berbicara dalam konteks tauhid atau akidah. Meskipun tauhid itu adalah sesuatu yang sangat esensial, yang sangat penting, yang pertama kali harus diketahui oleh setiap orang, itu adalah dalam tatanan akidah. Tetapi Islam tidak hanya berbicara tentang akidah. Islam juga tidak hanya berbicara dalam konteks akhlak. Tidak. Meskipun kita juga banyak bicarakan tentang akhlak, bagaimana kita berakhlak, ya. Tapi tidak hanya berbicara tentang akhlak. Islam tidak hanya berbicara tentang akhlak, tapi Islam juga berbicara dalam secara komprehensif menyeluruh. Itulah Islam, Bapak sekalian. Salah satunya adalah Islam berbicara dalam hal ekonomi. Islam berbicara dalam hal kesejahteraan. Islam dalam hal berbicara tentang bagaimana pengentasan kemiskinan. Tetapi di samping berbicara tentang kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, berbicara tentang ekonomi, tetapi di situ Islam juga membahas, di dalamnya mengandung aspek ibadah. Contohnya apa, Bapak sekalian? Contohnya saat Islam berbicara tentang zakat. Nah, ketika Islam itu mengajarkan tentang kewajiban zakat, maka itu sebenarnya hakikatnya Islam sedang mengajarkan bagaimana supaya mampu berbagi antara orang-orang yang memiliki kemampuan lebih, kemudian dibagikan kepada orang yang muslim sesama saudaranya yang dalam keadaan kekurangan. Sehingga Islam tidak menginginkan umatnya itu dalam kondisi yang kekurangan, yatakaffafuna 'alan nas. Jadi yang senantiasa ketergantungan kepada orang lain. Tapi Islam mengajarkan tentang kemandirian. Gitu, Bapak sekalian, ya. Makanya apa? Makanya di situ muncul ajaran zakat di situ. Jadi setelah dalam konteks misalnya dalam konteks syahadat, ketika mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu diajarkan bagaimana supaya mendekatkan diri kepada Allah. Kan begitu. Setelah mendekatkan diri kepada Allah, baru bagaimana supaya berbagi dengan yang lainnya. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki rezeki yang berbeda. Tetapi di samping berbagi itu ada nilai ibadahnya di situ. Nah, jadi makanya Islam berbicara tentang zakat, berbicara tentang infak, berbicara tentang sedekah, dan berbicara tentang wakaf di situ. Nah, Bapak sekalian, jadi bicara zakat, bicara infak, bicara sedekah, bicara wakaf itu pada dasarnya berbicara bagaimana umat Islam itu sejahtera. Intinya itu sebenarnya. Bukan hanya di akhirat saja, tetapi di dunia juga sejahtera. Sehingga diajarkanlah tentang aspek-aspek itu. Sehingga nanti alladzina yunfikuna, nah kan ada bima alladzina yunfikuna mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak dari sesuatu yang Allah berikan rezeki kepadanya. Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, qadar, dan dia juga harus
berinfak itu untuk berbagi, maksudnya berbagi pada yang lainnya dalam konteks pengentasan kemiskinan dan membangun kesejahteraan sosial. Nah, oke, sekalian, sehingga banyak Al-Quran berbicara tentang masalah-masalah infak, zakat, sedekah, wakaf. Nah, begitu banyak. Nah, dari semua itu saya tidak akan bahas semuanya. Supaya apa? Supaya awet Pak Amran. Ya, jadi pertemuan sekarang saya bahas wakaf. Nanti pertemuan yang akan datang saya akan bahas zakat. Pertemuan yang akan datang saya akan bahas infak. Pertemuan yang akan datang saya bahas hibah. Gitu. Jadi nggak akan selesai-selesai. Jadi Pak Amran juga ngundang saya terus nanti pada akhirnya sekalian. Ya, gitu. Ya, jadi ada episode dia berbicara tentang itu. Nah, Bapak dan Ibu, bukan hanya itu juga, tetapi bagaimana kelangsungan hidup. Islam berbicara kelangsungan hidup. Nanti ada waris, kan ada juga waris. Nah, ini juga jarang dikaji masalah waris. Nah, karena jarang dikaji, pada akhirnya ketika terjadi pembagian waris ribut, kan begitu. Ribut, pembagian warisnya ribut. Kenapa? Karena jarang dikaji masalah waris itu, jarang dikaji. Termasuk dalam hal masalah wakaf, Bapak sekalian. Karena masalah wakaf ini jarang dikaji, sehingga banyak kasus-kasus wakaf. Kasus wakaf banyak sekarang, banyak sekali, luar biasa. Mungkin Bapak dan Ibu mungkin jarang mendengar, tapi karena saya memang sering bersentuhan dalam masalah-masalah yang seperti ini, sehingga saya sering menghadapi kasus-kasus masalah wakaf. Mohon maaf Bapak sekalian, kemarin baru beberapa hari yang lalu saya diminta untuk dijadikan sebagai saksi ahli. Ya, saksi ahli kasus wakaf yang ada di Bandung, di kota Bandung. Dan itu luasnya kurang lebih 6.000 meter dan berada di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah perindustrian, perkotaan. Kemudian di situ juga ada apa? Di situ juga ada supermarket yang besar sekali. Bayangkan 6.000 meter, Bos sekalian. Harganya luar biasa, fantastis, luar biasa. Dan itu kasusnya sudah 7 tahun. Ya, saya kemarin diminta untuk menjadi saksi ahli untuk menyampaikan bagaimana terkait dengan wakaf itu. Sehingga karena kemarin saya belum lama dan saya juga sering ke daerah-daerah, ternyata aneh, dan tokoh-tokoh agama itu jarang juga mengenal tentang masalah wakaf karena jarang dibaca, jarang dikaji. Jarang disampaikan kepada jamaahnya, jarang. Gimana, Bu? Iya, jadi ya, jadi masih terbatas. Nah, bicaranya tentang apa kebanyakan? Bicaranya tentang puasa. Bicara tentang sekarang musimnya Isra Mi'raj, terusnya begitu kan. Bicara tentang apa? Maulid Nabi. Bicara tentang apa? Misalnya tentang syukur, tentang akhlak, tentang tawakal, tentang ikhlas. Kan jarang mengkaji tentang bagaimana sih aktualisasi zakat. Bagaimana sih menyelesaikan waris itu, pembagian waris itu seperti apa, itu jarang juga sekali. Nah, Bapak sekalian, oleh sebab itu maka saya dalam hal ini sekali lagi ingin menyampaikan hal-hal yang memang jarang dikaji, tetapi nanti kita diskusikan bersama. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya terketuk, dan Bapak dan Ibu juga yang saya cari yang dalil yang mudah sajalah, yang Bapak dan Ibu hafal semuanya. Dan sering disampaikan dalam berbagai momen. Dalilnya apa Ibu sekalian? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin solihin yad'ulah. Nah, itu ada hadisnya, itu sering dibaca. Ini kalau terjemahkan begini, apabila ada anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. 1, sodakoh jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan itu sering kan Bu sekalian. Nah, pertanyaannya Bos sekalian, itu jarang dikaji. Yang dimaksud dengan sodakoh jariyah itu apa? Ya, apakah sodakoh jariyah itu ada keloprak lewat? Ya kan begitu? Apakah sodakoh jariyah itu yang ada di situ, apa misalnya yang di pinggir-pinggir jalan?
Ya, apakah sedekah jariyah itu kalau bapak-bapak sedang Jumatan kemudian lewat itu mobil-mobilan? Ya, yang butuh diisi? Apakah yang lain sekalian? Dalam konteks sedekah jariyah itu seperti apa? Nah, sehingga Bapak dan Ibu, kalau terkait dengan ilmu yang bermanfaat berarti ilmu yang dimanfaatkan. Setelah kita mengetahui, maka kita manfaatkan, kita lakukan ilmu itu. Kalau doa bagi anak yang soleh atau apa misalnya, itu mendoakan bagi orang tuanya, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, itu doanya, doa. Nah, kalau sedekah jariyah itu, sebagian ulama menyebutkan bahwa sedekahun jariyatun, jariyah itu mengalir, itu diartikan sebagai wakaf. Begitu Bu, ya. Jadi arti sedekah jariyah itu adalah wakaf. Sehingga Bapak dan Ibu, ketika berbicara sedekahun jariyatun, sedekah yang jariyah mengalir, kita sering mengatakan bahwa mengalirnya itu apa? Sedekah mengalir nanti pahalanya sampai ke akhirat. Yang namanya sedekah itu kebaikan, bukan hanya sampai kepada akhirat, tetapi kebaikan itu akan terus mengalir sampai memang benda atau harta yang dia disedekahkan itu masih ada. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa sedekah jariyah itu adalah wakaf. Nah, Bapak sekalian, nah kajian-kajian wakaf inilah yang terkadang kita juga tidak mengetahui. Pokoknya wakaf gimana? Ya saya punya ini mewakafkan, kan begitu. Wakaf itu apa sih? Wakaf itu adalah memberikan sesuatu hak miliknya ya untuk diurus dan nanti manfaatnya untuk orang banyak, itu namanya wakaf. Jadi nanti gini, ibu punya misalnya punya sawah atau punya kebun. Kemudian ibu ngobrol dengan kiai atau dengan orang yang bisa mengurus tentang masalah wakaf, silakan diurus. Tapi nanti hasilnya bukan untuk kiai, hasilnya bukan untuk ustadz, hasilnya bukan untuk perorangan, tapi hasilnya nanti untuk kesejahteraan umat. Nanti hasilnya, contoh begini, ibu punya sawah, datang ke saya, Pak, mohon maaf saya punya sawah, saya ingin mewakafkan sawah saya karena saya tidak bisa menggarapnya. Silakan diurus, silakan dimanfaatkan, dan hasilnya silakan dibagikan untuk kepentingan umat Islam. Itu boleh seperti itu, Bos sekalian. Tetapi nanti hasilnya bukan untuk saya. Hasilnya bukan untuk saya, tapi hasilnya nanti dibagikan untuk kemaslahatan umat Islam. Bisa untuk anak yatim, bisa untuk orang miskin, bisa untuk sarana peribadatan, bisa untuk sosial dan lain sebagainya. Jadi yang mengurus wakaf itu bukan berarti dia mengambil hasil wakafnya. Yang mengurus wakaf ya dia mengurus wakaf. Begitu Bos sekalian. Paham kira-kira Bu? Oke, insyaallah paham. Sedikit-sedikit saja Bu, karena ini masalah yang baru mungkin ya. Sedikit-sedikit saja. Kalau tidur sebentar aja, ini kayaknya lewat saja nanti. Nanti saya buka pertanyaan-pertanyaan insyaallah. Atau nanti jam 10 lebih 15 menit aja lah saya menyampaikannya. Ini masih judul Bos sekalian, masih. Belum masuk ya. Belum masuk ke situ. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah persoalan-persoalan masalah wakaf itu banyak sekali. Lalu sekarang contoh banyak. Di Sumedang itu ada tanah-tanah yang sekarang terkena jalan tol. Ya, terkena jalan tol. Itu ribuan meter yang terkena jalan tol. Dan itu tanah wakaf. Bagaimana menyelesaikannya tanah wakaf itu? Apalagi di daerah Subang itu banyak tanah-tanah wakaf, itu menjadi masalah, sengketa, banyak sengketa. Kenapa sengketa? Karena ada sawah yang diurus oleh yang mengurus wakaf, tapi ternyata apa? Malah hasilnya dimakan sendiri oleh yang mengurusnya.
tidak dibagikan untuk umat. Padahal yang mewakafkan itu maksudnya nanti untuk dibagikan untuk kesejahteraan umat. Ini menjadi persoalan juga. Nah, baik Bapak sekalian, saya ini dulu ya, lanjut dulu, buka dulu yang ininya. Nah, ini juga tadi implementasi hukum wakaf ya. Bapak dan Ibu, saya ingin bacakan ini dulu. Wakaf itu adalah bagian dari syariat agama. Jadi kalau misalnya ngomong wakaf ya berarti itu bagian dari Islam. Tadi sudah saya bahas. 2. Sumber wakaf itu ada dalam Quran. Masyadirul waqfi hiya Al-Quran. Wakaf itu bersumber dari Quran. Jadi kalau ngomong wakaf maka itu ada di Qurannya, bahas tentang wakaf Qurannya. Tetapi meskipun memang Quran tidak berbicara tentang wakaf itu langsung, inilah wakaf, tidak. Quran tidak ada berbicara tentang wakaf secara khusus ya. Kemudian wakaf juga sumbernya dalam hadis ya. Nah Bapak sekalian, saya ingin sampaikan ya, dulu ada seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu beliau mewakafkan sebidang tanah, itu perkebunan sekalian. Kebunnya kebun kurma yang sangat luar biasa suburnya dan menghasilkan yang sangat banyak sekali ketika panen. Nah, jadi Umar punya sebidang kebun di tanah Khaybar namanya, tanah Khaybar. Dan itu sangat subur sekali. Di kebun kurmanya sangat subur sekali di tanah Khaybar itu. Kemudian kata Umar, ya Rasulullah, saya ingin mewakafkan tanah di Khaybar, sebidang tanah di Khaybar yang ditanami kurma yang begitu bagus ya Rasulullah. Nah, kata baginda Rasulullah SAW, maka apa? Silakan wakafkan ya. Jadi silakan wakafkan tanah itu dan sedekahkan hasilnya. Begitu sekalian ya. Jadi sedekahkan hasilnya. Jadi ini Umar itu sudah mewakafkan. Jadi untuk apa? Manfaat, supaya manfaat maksudnya. Tanahnya supaya manfaat. Manfaatnya bukan untuk dirinya, tapi manfaat untuk orang lain. Ini manfaatnya itu adalah ya bermanfaat. Kunci bermanfaat. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai sesuatu yang menurut kita tidak bermanfaat, kemudian bermanfaat untuk orang lain? Bagaimana? Bisa tidak diwakafkan misalnya? Bisa ya? Bisa. Jadi ada yang bertanya begini katanya. Ada yang bertanya ke saya, ini tolong jangan tanyakan. Ini apa? Waktu itu ada yang bertanya. Saya punya istri, Pak Ustadz. Nah, terus gimana? Istri saya sudah kurang bermanfaat katanya. Boleh tidak diwakafkan katanya begitu. Boleh tidak diwakafkan. Atau saya punya suami saya di rumah terus, kerja enggak apa-apa enggak, ya kurang bermanfaat untuk saya, boleh tidak diwakafkan? Nah, nanti bos saya lihat. Jadi pertanyaannya nyeleneh begitu ya, banyak pertanyaan seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sampaikan. Jadi ngobrol tentang wakaf itu bisa Quran juga bisa menjawabnya, tetapi di Quran tidak ada kata-kata wakaf, tidak ada. Ya. Kecuali kalau belajar tajwid, ada wakaf namanya. Ya, iya kan gitu ya. Kecuali belajar tajwid, mengajarkan tajwid kepada anak-anak, ya, ini berhenti di sini. Kenapa? Ini wakaf, gitu kan. Nah, jadi kalau ini wakaf, wakaf itu berhenti artinya. Jadi artinya berhenti itu apa? Berhenti kepemilikannya. Ya, berhenti kepemilikannya, tetapi nanti manfaatnya untuk orang lain, dibagikan untuk orang lain. Yang ketiga ada al-istihad, sumbernya dari al-istihad. Itu bersumber dari pendapat-pendapat para ulama. Gitu. Jadi, nah kalau di Indonesia, Bapak dan Ibu, itu wakaf itu sudah dibahas sejak lama sudah. Di Indonesia itu sudah ada aturan yang mengatur tentang masalah wakaf. Dari mulai tahun 1977 itu sudah ada aturan yang mengatur tentang wakaf. Sudah lama sekali Bu ya.
tapi baru dengar ya Bu ya. Dari tahun 77 itu sudah diatur tentang masalah wakaf. Kemudian keluar lagi tahun 91 itu khusus membahas tentang wakaf juga. Ada bab khusus yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada saat itu aturannya, dan itu membahas tentang masalah wakaf. Pertanyaannya, ada undang-undangnya tidak tentang wakaf? Ada undang-undangnya. Namanya Undang-Undang Wakaf. Itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Itu berbicara tentang wakaf. Ada undang-undangnya. Jadi bukan hanya undang-undang tentang terorisme, undang-undang tentang kepartean, undang-undang tentang yang lain. Wakaf juga ada undang-undangnya. Jadi ketika berbicara wakaf itu di Indonesia, itu tidak hanya berbicara dalam konteks hukum Islam, tidak hanya dalam Quran, hadis, pendapat ulama, tetapi di Indonesia wakaf itu sudah dibahas, sudah ada undang-undangnya. Cuman kita tidak tahu undang-undangnya seperti apa. Kenapa? Karena ya para kiai, tokoh-tokoh agamanya, tokoh-tokoh masyarakat itu jarang mengupas, membahas tentang masalah wakaf. Itu sekalian. Nah, jadi contoh banyak juga, masalah perkawinan itu ada undang-undangnya. Masalah zakat itu ada undang-undangnya juga. Nah, sehingga bagaimana kalau orang mau cerai, nah, cerainya pakai kitab-kitab saja menurut tokoh-tokoh itu. Kalau di kita itu nggak ini ya kurang tepat dah. Tapi bagaimana dengan menggunakan undang-undang begitu. Jadi kalau pengen yang benar menurut agama dan menurut negara, ya pakai dengan undang-undang. Itu benar nanti ya. Bagaimana cara cara tahap perceraiannya dan sebagainya. Lanjut Bos sekalian, nah, yang berikutnya. Nah, ini kecil sekali ya. Fikih wakaf. Nah, ini hukum wakaf. Bapak Ibu sekalian, wakaf itu apa sih? Menurut Imam Hanafi, wakaf adalah menahan barang. Ya, menahan barang, habsul ain ala hukmil milkil wakif. Jadi menahan barang milik wakif. Wakif itu orang yang mewakafkan. Jadi menahan barang kepemilikan milik wakif. Ya, kemudian watasadduk bil manfaat ala jihadil khair, kemudian dimanfaatkan, disedekahkan untuk kebaikan orang-orang banyak. Itu jadi menurut madhab Hanafi. Ya, menurut Hanafi begitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya barangnya ditahan, ya, barangnya ditahan masih menjadi milik wakif. Tetapi apa? Tetapi hasilnya bukan untuk wakif, tapi hasilnya untuk orang banyak. Sehingga Bapak Ibu sekalian, wakif dan keluarganya itu masih memiliki hak untuk memiliki tanah wakaf itu, masih. Contohnya bagaimana? Maksud contohnya? Contohnya gini. Ada seseorang yang mewakafkan, si A mewakafkan kepada B. Nah, saya wakafkan sebidang tanah saya ini, tapi ini tolong digunakan untuk ya, untuk madrasah misalnya, untuk madrasah atau untuk pendidikan kepada si B. Ternyata misalnya dalam 5 tahun, 10 tahun si B ini masih belum bisa melaksanakan apa keinginan wakif, orang yang mewakafkan itu. Jadi setelah 10 tahun ternyata belum dibangun apa-apa, masih sebidang tanah saja. Maka Bapak sekalian, wakif orang yang mewakafkan itu bisa mengganti nadir yang mengurus itu, diganti dengan oleh orang lain. Begitu. Batasnya ditentukan oleh wakif, Pak. Gimana, Bu? Tadi kan diwakafkan. Ya. Selama 10 itu apa kita ada perjanjian waktu? Di situ nanti ada sebut dengan, saya belum masuk sih, ada nanti ada mu'abad, ada mu'akkad belum. Ya belum Bu ya. Ternyata Ibu luar biasa. Lebih mendahului saya kelihatannya ini. Lebih mendahului saya. Jadi maksud kan begini.
nanti orang yang mewakafkan dengan orang yang akan mengurus wakaf terjadi kesepakatan. Kira-kira Anda sanggup tidak dalam 5 tahun untuk membuktikan dari keinginan saya bahwa sebidang tanah yang saya wakafkan ini dibuatkan untuk majelis taklim atau untuk pendidikan atau apa, gitu. Ternyata masih dalam bentuk tanah, tidak dibangun atau tidak apa-apa. Maka tadi saya katakan bisa wakif, bisa mengganti ya nadir itu bisa. Karena dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa nadirnya tidak mampu, ya, tidak mampu atau tidak sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan keinginan wakif. Gitu ya. Ini jarang dibahas. Ya. Nah, kemudian sekalian, atau begini, saya mewakafkan tanah ini untuk digunakan majelis taklim. Ternyata wakifnya, yang ngurusnya itu dibangun toko. Ya, dibangun toko. Nah, maka yang mewakafkan itu bisa mengganti orang yang mengurus wakaf itu. Begitu sekalian. Tapi nanti wakif ini tidak boleh mengambil manfaat dari ini, tidak boleh. Karena apa? Sudah diserahkan semuanya untuk umat Islam. Nah, sekarang yang mengurus itu bagaimana? Yang mengurus itu yang mengurus, namanya mengurus ya mengurus. Nah, persoalannya, boleh tidak yang mengurus itu mengambil keuntungan atau mengambil hasil dari hasil pengelolaan wakafnya itu, boleh tidak? Nah, boleh ya, boleh mengambil, tetapi tidak boleh lebih dari 10% dari penghasilan yang dia kelola itu. Bersih apa Pak? 10% dari hasil bersihnya itu Pak? Iya, bersihnya 10%, bersihnya. Jadi kalau misalnya dia kelola dalam 1 bulan dapat 1 juta, maka bisa dia mengambil 100.000 keuntungannya. Bukan dapat 1 juta kemudian dimakan semua oleh dia, diambil semua dari penghasilan. Nah, sisanya itu nanti dia bisa gunakan. Ini untuk orang miskin, ini untuk yatim piatu, ini untuk pembangunan masjid, ini untuk madrasah dan lain sebagainya. Ini pembangunan jalan dan sebagainya, begitu sekalian. Ya, jadi benar-benar ya, nazirnya itu benar-benar. Nah, sehingga nanti yang mengurus itu bukan hanya 1 orang. Kalau 1 orang nanti repot. Ya, paling sedikit yang mengurusnya itu paling sedikit 5 orang. Pak, akarnya kan kita tidak bisa ngomong antar saya dengan Bapak ya. Kan kita tidak bisa ngomong saya dengan Bapak gitu. Apakah ada lembaga misalnya itu akadnya di mana, apa ada persyaratan? Kan tidak semudah itu Pak, kan banyak kejadiannya. Wah, ini luar biasa ini. Jadi kita ngobrol aja Bu ya, ngobrol ya. Ngobrol aja lah. Ya udah ngobrol aja. Dialog aja nggak apa-apa. Saya langsung respon nggak apa-apa. Oke, baik Bu sekalian. Misalnya tadi kan antara nadir dan wakif kan seperti itu. Nah, kalau nanti pelaksanaannya nanti kita kan tidak dijelaskan, misalnya kita misalnya kalau mau itu nadirnya siapa, misalnya nadirnya sama wakifnya kita maju kemana, kalau misalnya kalau mau ke KUA atau kemana, terus nah kita akadnya bagaimana, apa ada hitam di atas putih atau gimana gitu. Wah, sepertinya Ibu lebih paham nih ya dibandingkan ibu-ibu yang lain kelihatannya ini ya. Iya. Nah, supaya lebih cepat paham ya. Ya, kalau mendengarkan saya kan susah pahamnya Bu ya. Iya, susah pahamnya. Ya. Baik, terima kasih Bu ya. Makanya ini sepertinya dialog kita pada pagi hari ini tidak perlu di YouTube kan nih kelihatannya ini ya. Kan yang ngobrol aja. Bagus sekali ya. Betul Ibu. Jadi, misalnya A dengan B sepakat. Saya akan mewakafkan tanah wakaf saya pada Anda. Oke, siap. Maka apa? Maka dua-duanya itu datang ke KUA. Nah, datang ke KUA. Datang ke KUA itu bawa apa? Ya, bukan bawa duit. Tapi bawa ya surat tanda bukti bahwa tanah itu adalah tanah benar-benar tanah yang mewakafkan. Nanti bawa saya akan wakafkan. Ternyata
Ya, tanah siapa? Surat atau akte mertuanya. Nah, ini nggak beres ini. Ya, gitu. Karena manatunya ahli gitu ya, santri, akhirnya sudahlah, mertua saya kaya, saya wakafkan aja begitu kan. Jadi benar-benar milik dia. Dia bawa akte tanahnya ya atau sertifikat tanahnya dibawa, kemudian menghadap ke KUA. Di samping dia membawa akte atau sertifikat, dia juga harus membawa surat pernyataan atau persurat pernyataan bahwa tanah itu tidak dalam sengketa. Dari siapa? Itu dari kepala desa. Jadi ada surat pernyataan dari kepala desa yang mengatakan bahwa tanah itu tidak berada dalam sengketa. Gitu Bu. Jadi dibawa. Kemudian di samping membawa surat pernyataan dari surat keterangan dari kepala desa, juga membawa saksi. Nah, saksi dibawa. Saksi yang ada di sekitar itu. Tetangganya, misalkan kita bawa 2 orang. Bila perlu ngabring 1 RT dibawa semuanya. Ya. Karena bahwa dia akan bisa menyaksikan nanti bahwa dia adalah karena kalau tidak ada saksi repot, Bu. Kasus-kasus yang sekarang terjadi itu, mohon maaf, yang kemarin saya diminta untuk sebagai saksi ahli itu wakafnya dilaksanakan pada tahun 1900. Ya, kita belum ada, Bu. Belum ada kita. Jadi sudah diwakafkan sejak tahun 1900 sudah diwakafkan. Orangnya sudah meninggal semua. Lalu bagaimana itu penyelesaiannya? Nah, seperti itu. Nah, begitu Bu ya. Jadi datang ke KUA, kemudian nanti diperiksa dokumennya oleh KUA, kemudian dibuatkan, nanti disampaikan di depan KUA itu mengikrarkan namanya. Mengikrarkan bahwa wakif, mengikrarkan, menyampaikan saya mewakafkan sebidang tanah yang luasnya sekian kepada nadir yang saya tunjuk untuk mengelola tanah wakaf ini. Begitu Bu. Setelah itu gimana Bu? Wakaf sama jariah. Nah, tadi sudah saya katakan tadi bahwa sedekah jariah itu adalah wakaf. Gitu. Sedekah jariah, sedekah yang mengalir, ya kan? Mengalir apa maksudnya? Bukan hanya mengalir pahalanya, tapi mengalir kebaikannya. Selama tanah wakaf itu ada, maka akan memberikan kebaikan untuk orang lain. Kan begitu. Nah, Bapak sekalian, misalnya ini, nggak tahu ini di sini apa? Ini pemerintah kelihatannya. Tapi kalau di Ujung Berung itu wakaf itu. Ya, Masjid Ujung Berung itu wakaf. Dan di Masjid Ujung Berung itu sekarang lagi ada masalah. Dan itu belum selesai masalahnya, masalah wakafnya itu. Belum selesai. Jadi ada pihak-pihak yang ingin mengambil. Ya karena sekarang enak, Bu. Itu kan bisa bikin toko-toko di situ kan. Nah, dan itu mereka sudah membuat toko di situ sudah lama. Akhirnya kan menjadi seolah-olah menjadi milik sendiri. Dan bahkan dibuatkan surat-suratnya, sudah ada. Contoh begini, Bu sekalian. Ada orang, ya ini contoh, saya pernah dengar ini dari siapa ya nggak tahu. Ada orang yang dari satu tempat wilayah, kemudian dia datang ke sewilayah yang lain, misalnya ke Bandung. Nah, kemudian dia tidak punya tanah, tidak punya rumah. Maka apa? Caranya apa? Caranya dia melihat ada tanah kosong, dia simpen batu di situ. Ya, di tanah kosong itu. Disimpan batu aja terus sampai 5 tahun. Ketika tidak ada yang ngusir, yang tidak ada yang nanya, maka dia tidak hanya menyimpan batu, tapi dia menyimpan pasir juga di situ. Begitu, Bu. Ada begitu. Ya, saya mohon maaf ini. Ini ada Bu. Dia nyimpan pasir juga. Nah, di situ ada batu, ada pasir di situ, maka apa? Dia nunggu lagi 5 tahun lagi. Perjuangannya lama dia. Nah, setelah itu dia simpan bata di situ. Nah, ya. Setelah simpan bata, dia simpan yang lainnya. Ya, kenteng misalnya simpan di situ. Ternyata nggak ada yang negur juga. Nah, maka apa? Sedikit-sedikit dia bikin pondasi di situ. Jadi nggak sekaligus dia bikin pondasi. Setelah bikin pondasi,
beberapa tahun berhenti dulu dia. Ternyata enggak juga, dia naik lagi Bu, pasang bata. Setelah pasang bata 2 tahun, dia pasang bata aja 2 tahun, biarkan aja. Oh ternyata enggak ada yang meruntuhkan, enggak ada yang menegur, dia lanjut lagi pasang ke atas. Ya, kemudian sampai membuat menjadi sebuah rumah. Setelah buat rumah, ternyata bertahun-tahun ternyata tidak ada yang menegur. Maka apa? Dia datang ke desa, dibuatkan aktenya. Begitu sekalian, dengan berbagai macam cara, dengan membayar mahal, dengan apa? Akhirnya dibuatkan akte. Itulah banyak persoalan seperti itu, termasuk dalam masalah wakaf. Kasus-kasus wakaf itu, Bapak sekalian, itu aman-aman saja. Karena yang namanya dulu tanah itu siapa yang mau silahkan. Tapi sekarang 1 meter itu jutaan harganya. Inilah yang mengakibatkan terjadinya kasus dalam masalah wakaf. Nah, baik Bu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah Bu? Sudah ya? Oke, sudah tadi. Kemudian nanti sudah dibuatkan akta ikrar wakaf, kemudian dibuatkan akta ikrar wakaf. Setelah itu bisa disampaikan ke BPN, Badan Pertanahan Nasional yang ada di kabupaten atau di kota. Akan menjadi sebuah sertifikat maka. Nah, yang kemarin di sana Bu, itu kalau sudah sertifikat wakaf itu aman biasanya. Tapi ternyata yang kemarin itu, yang saya ikut menjadi saksi ahli itu bukan hanya menjadi AIW, akta ikrar wakaf, bukan jadi akta, tapi sudah jadi sertifikat. Masih juga digugat. Kemudian hakim bertanya ke saya kemarin itu, apakah wakaf yang sudah bersertifikat itu bisa digugat kembali? Saya jawab, bisa digugat kembali apabila ada bukti-bukti lain yang menguatkan bahwa itu adalah benar-benar wakaf itu dalam keadaan yang satu sengketa, yang kedua masih belum yakin diwakafkan. Gitu. Akhirnya kata hakim, oh ya, pernyataan saya dibenarkan. Jadi sudah sertifikat dan itu masih juga diwakaf, digugat juga Bu. Mohon maaf, di teman saya itu di sana di daerah Cinunuk itu ada sebuah rumah yang punya sertifikatnya 2 orang. Tempatnya sama, rumahnya sama, tapi sertifikatnya ada 2. Nah, ini juga persoalan. Kalau yang mensertifikatkan itu pihak wakif apa nadir, Pak? Yang mensertifikatkan. Nah, nanti yang ke BPN itu pihak KUA ya, nadir ya, dengan KUA nanti mengurus tentang sertifikat wakafnya. Gitu ya. Banyak kasus wakaf di Cinunuk sekarang sudah menjadi bangunan pertokoan. Awalnya ada pesantren, sekarang menjadi pertokoan. Itu wakaf awalnya. Luar biasa sekali. Nah, sehingga Bu sekalian, dalam hal ini saya ingin terketuk kiranya sudahlah, saya ingin bahas wakaf saja. Ini persoalan-persoalan yang kadang-kadang banyak hal yang kita tidak ketahui, tetapi kasusnya banyak sekali. Ya, di mana-mana. Ya, masalah ikhlas, yakin Bapak dan Ibu sudah ikhlas semuanya. Tapi yang megangnya itu kadang benar-benar dipakai pondok pesantren, kadang-kadang kata bapak dipakai hukum. Ya, makanya tergantung. Banyak pom bensin mini. Banyak pom bensin mini. Sekarang. Pertanyaannya boleh tidak mewakafkan untuk dijadikan pom bensin mini? Boleh tidak? Boleh. Boleh, silahkan. Tapi nanti dalam ikrarnya, ya, dalam ikrarnya, saya punya sebidang tanah ada 200 meter. Saya wakafkan tanah 200 meter ini digunakan untuk membangun ekonomi yang hasilnya silahkan. Kemudian kata nadir apa? Ya, boleh tidak kalau saya buat pertokoan, kalau saya buat pom bensin, kalau saya buat supermarket, kata wakif silahkan, yang penting dibangun untuk ekonomi. Nah, maka boleh, tidak persoalan. Ya, kecuali kalau memang peruntukannya masjid. Ya, peruntukannya masjid. Ya. Saya begini, ada orang yang wakafkan, saya wakafkan, ini ada 1000 meter. 1000 meter, saya ingin ini untuk kemaslahatan umat Islam. Nah, kalau bahasanya kemaslahatan umat Islam, maka bisa dibangun apapun. Tapi kalau ngomongnya, saya minta yang 1000 meter ini dibangun masjid, maka 1000 meter itu harus dibangun masjid semuanya. Harus bangun masjid semuanya.
Betul. Tapi kalau untuk kebaikan umat Islam, maka bisa dibangun masjid di situ, bisa dibangun pertokoan di situ, bisa dibangun penginapan di situ, bisa dibangun hotel di situ, boleh sekalian. Ya, tapi nanti hasilnya untuk umat Islam, untuk yatim, fakir, miskin dan lain sebagainya. Begitu. Ya gimana Bu? Hasilnya umat Islam semua. Ada non Islam miskin. Kalau ini kan sebenarnya kan berbagi Ibu ya. Silahkan. Kalau memang Ibu jadi nadirnya pengen berbagi, silahkan. Ya. Silahkan. Ya. Nah, ini yang menjadi persoalan gini. Mohon maaf dulu Bapak sekalian, nanti ya kaitan tentang wakif. Nah, wakif ini orang yang mewakafkan. Itu bisa Islam, bisa yang non Islam. Ya, kalau yang wakif. Tapi kalau yang ngurus itu wajib Islam. Tidak boleh yang non Islam. Ya, begitu Bu ya. Jadi kalau yang mewakafkan boleh. Non Muslim juga boleh. Non Islam juga boleh. Tapi kalau yang mengurus wakafnya itu wajib Islam. Nah, itu bedanya begitu. Ya. Gimana Bu? Wakaf bebas. Ya, ibu bebas mewakafkan suami begitu. Makanya saya katakan tadi itu nanti adanya dalam ikrar, penyampaian apa keinginan dari orang yang mewakafkan. Oh mungkin wakaf yang maksud dengan wakaf bebas Ibu itu maksudnya begitu Bu ya. Ya, dia mewakafkan tapi silahkan bagaimana yang mengurus begitu. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Nah, bos saya lihat contoh begini ya. Di negara-negara Arab itu mereka ada hasil wakaf. Al-Azhar itu adalah wakaf. Ya. Sehingga di negara-negara Islam di sana itu tidak ada yang namanya menteri agama, tidak ada. Yang ada adalah Waziratul Auqaf, itu menteri wakaf. Ya. Jadi Universitas Al-Azhar yang di Mesir itu adalah wakaf. Mahasiswanya itu banyak yang dapat beasiswa itu dari hasil wakaf. Guru besar, para profesor melakukan penelitian, studi penelitian itu didanai dari dana wakaf. Bahkan pemerintah Mesir pernah pinjam ke wakaf. Ketika dalam keadaan ekonominya kurang, maka pemerintah negara meminjam dana dari wakaf itu. Ini sudah saya bahas tadi, sudah saya jelaskan, sudah saya bahas. Jadi nanti wakif itu bisa Muslim, bisa non Muslim. Yang mengelolanya wajib seorang Muslim, ya wajib Muslim. Nanti kalau yang mengelolanya non Muslim, waduh repot kita Bu. Ya, nanti repot nanti kita. Jadikan domba lepas tali. Iya, begitu nanti ya. Makanya silahkan non Muslim boleh mewakafkan, tetapi yang ngurusnya harus Muslim. Gitu, harus Muslim, wajib Muslim. Kemudian nadir. Nah, nadir ini boleh mendapatkan imbalan. Ya, atau mendapatkan penghasilan dari pengelolaan wakafnya. Tadi Ibu sudah bertanya, saya jawab itu tidak boleh lebih dari 10%. Bu, 10% itu besar sekali, luar biasa. Ya. Kalau gimana Bu? Ya, lumayan ya daripada ya kan. Nah begitu. Kalau sulit ya nanti sudah habis suami diwakafkan lagi. 10%. Mbak, Bu, bank di kita itu 0 sekian, koma sekian penghasilannya itu perbankan itu. Kalau ngurus wakaf itu 10%. Waduh, luar biasa sekali. Ya. Sekarang lagi digalakan. Sekarang Kementerian Agama itu sekarang sedang menggalakkan terkait dengan wakaf uang.
Ya, wakaf uang. Nanti pertemuan berikutnya, jangan sekarang. Ya. Pak, nanti wakaf uang dipinjam. Gimana? Nanti wakaf uang dipinjam. Makanya jangan meminjamkan, jangan mewakafkan wakaf uang itu kepala KUA, jangan. Mewakafkan uang, wakaf uang jangan kepada kepala KUA. Nanti habis oleh kepala KUA. Ya. Makanya saya katakan, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Kalau mewakafkan tanah harus melalui kepala KUA. Ya, kalau mewakafkan uang jangan sekali-kali melalui kepala KUA. Nanti habis. Ya. Lalu kepada siapa mewakafkannya? Itu ke bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ya. Nanti saya bahas pada pertemuan berikutnya nanti. Nah, kudu diirit-irit, Bu. Karena kan kalau nanti terlalu banyak, nanti pembahasannya nanti Ibu malah puyeng. Sedikit-sedikit aja. Nah, ya, sedikit-sedikit aja. Jadi wakaf uang nanti saya bahas berikutnya. Nanti masalah waris saya bahas berikutnya. Masalah waris kita sama-sama ngitung waris, ngitung waris. Ya, berapa bagian ibu ketika suami ibu meninggal? Nanti hitung. Baik, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ada wakif, ada nadir, ada benda wakaf, ada ikrar. Nah, benda wakaf itu ada yang tetap, ada yang bergerak. Ada batasan minimal. Gimana, Bu? Ada batasan minimalnya minimal. Untuk wakaf. Untuk wakaf. Silahkan, yang penting manfaat. Ya. Ya. Ya, kalau memang ibu pengen mewakafkan, gimana? Saya mewakafkan 1 keramik, misalnya kalau gitu. Itu bukan, silakan. Kalau wakaf itu, ya tadi saya sampaikan, mewakafkan itu ada mekanismenya, ada prosedurnya. Ibu datang bawa keramik, datang ke KUA, begitu. Pak Kepala KUA, saya ingin mewakafkan 1 keramik saja. Ya silakan, kalau nggak malu mah. Silahkan. Silahkan. Iya, begitu. Silahkan. Kan ada orang yang mau datang ke DKM, kan? Pak DKM, ada apa, Bu? Saya ingin mewakafkan ini keramik ini saya beli dari Mekah, misalnya kan? Ya, saya beli ini oleh-oleh dari Mekah. Ini keramik terbaik, kelas terbaik. Lalu untuk apa, Bu? Saya minta ini keramik saya wakafkan untuk masjid dan disimpan di depan mimbar. Nanti pas dahinya imam itu nempel ke situ, katanya begitu. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Ada loh, Bu. Jadi pas imamnya itu langsung sujud ke situ, ya. Itu Bapak sekalian, wakaf itu ada aturan mainnya. Ya, ada aturannya, ada tata caranya. Tidak sembarangan, tidak semua kita memberikan kebaikan itu disebut dengan wakaf. Tapi ada aturan-aturan, dan aturan itu sudah diatur di Indonesia melalui undang-undang wakaf. Ya, sudah ada. Resmi ada undang-undangnya, Bu. Ya. Oke, nanti ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Tapi tidak ada yang bergerak-gerak, nggak ada. Nah. Saya ingin mewakafkan benda bergerak, boleh. Saya ingin mewakafkan benda tidak bergerak, boleh. Saya ingin mewakafkan benda bergerak-gerak, pamran itu mah nanti. Oke, baik Bu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ada ikor, nama benda yang tetap. Tanah, ya, itu bisa tidak saya mewakafkan mobil? Bisa. Boleh, silahkan. Untuk ambulan saya wakafkan, boleh, silahkan. Boleh, silahkan, nggak ada masalah. Saya wakafkan motor, boleh, silahkan diwakafkan motor. Ya, dan lain sebagainya. Nah, Bapak sekalian, yang berikutnya ada ikrar. Ibu tadi saya ingin merespon pertanyaan Ibu yang tadi mendahului saya. Nah, ini saya bahas di sini ada, Bu. Nah, ada ya.
ada ikrar. Ikrar itu adalah pernyataan yang disampaikan oleh orang yang mewakafkan pada saat dia berwakaf. Ikrarnya apa? Ikrarnya ada yang mu'abbad, ada yang mu'akkad. Ya. Yang mu'abbad itu selamanya. Ya, mu'abbad itu selamanya. Saya wakafkan sebidang tanah ini untuk umat Islam selamanya. Nah. Ada yang mu'akkad. Kalau mu'akkad itu dibatasi waktunya. Saya wakafkan sawah saya selama 10 tahun. Hasilnya silakan untuk umat Islam. Setelah 10 tahun kembali lagi kepada yang mewakafkan, kepada wakifnya. Bisa, Bu? Bisa. Pak, kalau pembatasannya itu ditentukan undang-undang tidak, Pak? Apanya, Bu? Pembatasan waktunya. Iya, ada, Bu. Ada undang-undang. Ada undang-undang ada. Misalnya 5 tahun. Iya. Oh, kalau itu tidak ada pembatasan. Pokoknya yang jelas berdasarkan kesepakatan saja di situ. Tapi yang jelas ada wakaf mu'abbad, ada yang mu'akkad. Jadi ada yang kelangsungannya terus, ada yang dibatasi oleh waktunya. Nah, pembatasan waktu itu tergantung dari wakif dan yang mengurus wakafnya itu. Begitu. Kalau ibu dan bapak misalnya ingin mewakafkan uang 10 juta atau 100 juta dalam tempo 5 tahun boleh. Tapi nanti kalau sudah 5 tahun yang 100 juta itu kembali lagi kepada ibu sekalian. Itu namanya wakaf mu'akkad. Jadi 100 juta tidak akan hilang, balik lagi kepada bapak dan ibu. Ya. Namanya wakaf mu'akkad namanya. Oke. Ya. Naik angkot ya. Oke, baik Bu sekalian. Sudah sampai sini tidak ada pertanyaan? Pak, kalau Ya. nadirnya meninggal dunia, Pak, tapi misalnya gini, ada wakif itu mewakafkan sekotak sawah gitu ya, Pak. Terus dikasih ke nadirnya pasti sendiri karena memang tanahnya itu cuma sedikit misalnya. Nadirnya itu meninggal, itu berlaku juga nadirnya itu keturunan atau gimana? Keturunan nadir. Iya. Nah, saya tadi sudah katakan pada saat nadirnya meninggal atau masih hidup misalnya ya, seandainya nadirnya tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai nadir, maka bisa diganti oleh nadir yang lain. Gimana caranya? Wakif mengusulkan kepada kepala KUA untuk mohon diganti nadirnya karena nadirnya sudah sepuh misalnya atau nadirnya sudah meninggal dunia. Lalu ibu sebagai wakif saya mengusulkan nama-nama ini untuk menggantikan nadir yang sudah ada atau yang sudah meninggal. Boleh, Bu? Ya, boleh. Pak, untuk nadir itu bukan wewenang dari lembaga tersebut, Pak. Gimana, Bu? Misalnya ya, kita mewakafkan sesuatu benda. Kita misalnya kita wakafkan ke taruhlah ke percikan iman. Nah, di situ otomatis kan nadirnya itu yang menentukan kan percikan iman. Nah, seandainya dari nadir itu ada yang meninggal kan bukan urusan yang wakif, itu kan urusan dari yang lembaga yang menerima wakaf. Ya, kalau di lembaga atau yayasan, ya betul. Jadi nanti nadir itu ada nadir perorangan, ada nadir organisasi atau lembaga. Gitu ya. Nanti kalau misalnya nadirnya nadir yang lembaga atau organisasi itu diserahkan pada organisasi yang bersangkutan. Ya kan nanti kan di organisasi lembaga itu kan ada ini komposisinya, ada strukturnya. Nah itu silakan itu kewenangan dari lembaga itu yang menentukan orang-orangnya. Itu. Tetapi kalau wakif ini sudah tidak percaya lagi kepada percikan iman, ya sebagai nadir, maka wakif bisa mengganti percikan iman dengan lembaga yang lain yang lebih mumpuni atau lebih mampu dibandingkan percikan iman itu. Boleh diganti. Urusan di dalam percikan iman siapa itu bukan urusan wakif gitu. Oke. Bu, yang sebelah sini ada pertanyaan lagi? Iya, tadi kan bisa berdetali aja udah. Tadi kan kita mau mewakafkan kan sebidang tanah. Tapi bidang tanah itu memang agak luas, tapi bisa bangun rumah itu yang bawa masjid dan pondok itu bisa diikhlaskan atau tidak? Misalnya pada pesantren. Dikasih jangan masuk wakaf
Ya. Ya, misalnya ada untuk bikin pondok pesantren. Ya. Nah, pondok pesantren itu kan ada yang mengelolanya, ada kiai. Tapi yang mengelolanya itu kan butuh tempat. Ya, makanya silahkan. Masa pesantrennya di sini, kiainya di sana misalnya kan? Kan nggak mungkin. Ya. Ya. Iya, kebetulan karena yang menjadi nadirnya itu menjadi kiai juga, ya maka boleh di situ. Istilahnya rumah dinas ya Pak ya. Ya, makanya ada mes ya, ada rumah dinasnya. Boleh, nggak jadi masalah. Jadi tidak memiliki dia. Tapi bukan milik dia, bukan. Ya, bukan milik kiai, bukan. Tapi masih milik masih wakaf itu. Tapi bukan milik kiai, bukan. Kecuali Sama keluarganya semua di situ itu. sama keluarganya, ada istrinya, ada anaknya, istri pertama, kedua, ketiga begitu. Sampai ke Nah, istri pertama, kedua, ketiga, keempat, anak-anaknya itu selama-lama itu yang dibangun rumah-rumah dia bikin surat sendiri. nah itulah ya pada akhirnya menimbulkan tadi kasus-kasus dalam hal wakaf, begitu. Kasus wakaf itu begitu. Karena sudah lama-lama akhirnya dibangun rumah, kemudian dibuatkan akte dan sertifikat khusus. Padahal itu atau wakaf. Nah, nanti yang kasusnya itu ahli waris wakif itu menggugat. Ini bukan milik dia, tapi ini wakaf dari orang tua saya diwakafkan. Kenapa rumah itu milik dia? Padahal ini adalah dari orang tua saya yang telah mewakafkan. Itulah sehingga terjadi kasus sengketa wakaf tuh di situ. Ya. Saya pikir sudah selesailah pembahasannya. Nah, ini sudah jam 11 kurang seperempat. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak dan alhamdulillah. Ada? Sebelum diucapkan saya tanya Pak. Oh gitu. Ibu mau bertanya, Bu? Oh tidak, Ibu aja langsung. Pak, untuk masalah wakaf ini kan biasanya berkaitan dengan ahli waris. Betul. Itu kan mesti kan ya, itu kan jalinan ya. Nah, misalnya orang tuanya mewakafkan, nanti ahli warisnya pasti ada keturunan. Nah, sedangkan ahli waris itu tidak hanya keturunan kita sendiri, bisa ahli waris dari kakak, adik atau orang tua kita. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam, seandainya kita mewakafkan, intinya kita mewakafkan, misalnya kita mempunyai harta 100%, kita wakafkan 75%, ada nggak ketentuan seperti itu, bolehkah? Ya, bagus pertanyaannya ini, Bu sekalian. Bagus, saya juga tadi belum sempat menyampaikan. Wakaf itu, Bu ya, dalam hal wakaf itu disampaikan dalam hadis Nabi. La yuhabu wa la yurasu. Ya, wa la yuba'u, la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Tanah yang sudah diwakafkan, harta yang sudah diwakafkan, satu, tidak boleh dijual oleh ahli warisnya atau dijual oleh nadir atau yang mengelolanya. Dua, tanah atau harta yang sudah diwakafkan tidak boleh dihibahkan, tidak boleh. Tiga, tanah yang sudah diwakafkan tidak boleh diwariskan, tidak boleh. Nah, sekarang misalnya pertanyaan Ibu tadi, jika ada seseorang dia punya tanah harta, ya, tanah harta. Nah, di situ hartanya misalnya punya harta cuman 1000 meter, cuman itu saja. Apakah ada ketentuannya untuk batasan mewakafkan hartanya atau tidak dibatasi? Keterangan-keterangan dalam Islam, dalam hukum, seseorang ingin memberikan hartanya untuk kemaslahan umat Islam, itu diperbolehkan, tetapi tidak boleh lebih dari 1/3. Itu Ibu ya. Jadi tidak boleh lebih dari 1/3. Misalnya, jadi kalau misalnya 300 meter boleh, kalau punya 1000 meter boleh diwakafkan, boleh disedekahkan,
boleh dihibahkan, tapi tidak boleh melebihi dari ya tadi sepertiga yang dia miliki, tidak boleh. Kenapa? Karena dia juga harus melangsungkan kelangsungan hidup dari anak cucunya, keluarganya, ahli warisnya, yang disebut dengan dalam maqasidus syariah itu namanya hifdun nasl, namanya itu memelihara keturunan. Kalau dia langsung mewakafkan 75% dari hartanya, berarti dia tidak sayang dengan keturunannya, dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Gitu. Wal yakhshal ladina law taraku dzurriatan di'afa. Khawatirlah kalian jika kalian meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, keturunan yang miskin. Sehingga karena di situ maka tidak boleh mewakafkan melebihi dari sepertiga yang dia miliki. Begitu Bu ya. Seandainya yang bersangkutan itu tidak ada keturunan bagaimana Pak? Seandainya yang bersangkutan tidak ada keturunan. Tidak ada ahli warisnya, cuma mungkin ahli warisnya itu ahli waris dari misalnya kakak dan adik ada orang tua. Ya. Dari ahli waris langsung tidak ada. Jadi istilahnya Pak. Ahli waris itu kan bukan hanya anak dan cucu, ya. Jadi anak ahli waris itu bukan hanya dari jalur ke atas dan ke bawah, tapi ahli waris itu juga ada jalur yang ke samping, ya, ke samping. Itu juga ahli waris. Sama, Islam mengajarkan tidak boleh lebih dari sepertiga, gitu, tidak boleh. Itu dulu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya memiliki harta yang sangat banyak. Saya hanya punya satu anak perempuan saja. Dan anak seperempuan saya itu, jika saya meninggal, maka dia tidak akan mendapatkan seluruh harta yang saya miliki. Karena bagian anak perempuan itu bukan seutuhnya, tidak. Apakah saya boleh mewakafkan? Ya, 3/4-nya kata Nabi jangan. Apakah boleh saya mewakafkan atau mensedekahkan lebih dari setengahnya? Kata Nabi jangan. Lalu kata Nabi sudah sepertiga itu bagus, sudah banyak untuk kamu. Begitu. Adapun nanti sisanya nanti Islam mengajarkan diserahkan untuk Baitul Mal. Begitu. Ke Baitul Mal. Dari sisa yang mana Pak Baitul Mal itu? Yang sisa yang sudah dibagikan warisnya untuk keturunannya. Nanti ya, untuk Baitul Mal ya, jadi ya Pak yang sepertiganya itu sisanya, karena nanti kan ada ahli warisnya nanti ya, ahli warisnya nanti ahli warisnya misalnya ada sisanya, misalnya nanti bahas di bagian waris Ibu ya. Nah, nanti ada dawil furud, ada dawil arham, nanti ada aul, kemudian ada rod, kemudian ada umarain ya, ada zaidiyah dan sebagainya, nanti kita bahas dalam kajian waris. Gitu ya, insya Allah nantilah pada Pak Amran nanti dijadwal lagi saya supaya bisa. Ya Pak, silakan Pak. Satu aja Pak. Ya. Barusan Ustaz mengatakan bahwa wakaf itu tidak boleh dijual. Ya betul. Nah beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar pernyataan Ustaz, itu wakaf itu boleh dijual, tapi persetujuan wakil dan harus diganti dengan wakaf barang yang sama, minimal nilainya sama. Bahkan kalau bisa lebih bermanfaat. Betul. Misalnya ada wakaf karena di pegunungan yang hektar dipindahkan ke kota yang dinilai akan lebih bermanfaat dan nilainya minimal sama. Ya. Boleh terjadi dijual. Ya. Dijual itu maksud tidak boleh itu kalau habis. Ya. Hilang wakafnya. Oh, ditukar boleh ya? Kalau ditukar berarti kan masih ada wakafnya. Dan itu lebih bagus. Itu kan sebenarnya kan yang namanya dijual itu sudah hilang aset wakafnya. Tapi kalau misalnya wakaf ini misalnya ini aset wakaf kemudian dijual, kemudian dipindahkan ke tempat yang lain, ini kan berarti masih ada asetnya, Pak. Aset wakafnya. Cuman pindah tempat saja. Itu boleh. Ini kan berarti tidak hilang. Wah, jadi boleh. Berarti yang tidak boleh itu dijual habis. Iya, yang tidak boleh itu dijual habis dan aset wakafnya hilang. Nah, itu tidak boleh maksudnya. Gitu, Pak ya. Pertanyaannya luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Terima kasih. Ya, saya juga tidak sempat untuk menyampaikan ini, makanya bagus Ibu bertanya itu sehingga yang tidak sempat saya bahas itu dibahas lagi. Yang belum saya sempat bahas Bapak bertanya maka saya bahas begitu. Tapi enak.
Jadi Bapak dan Ibu sekarang ibu-ibu sudah siap untuk menjadi nadir ya, pengelola wakaf semuanya ya. Ya, Bapak-bapak siap untuk mengelola wakaf Pak? Insya Allah ya, minimal istri yang sudah diwakafkan untuk Bapak semuanya. Sekarang Ya. itu kan wakaf itu kan bermacam-macam Pak. Ya, Kalau betul. dari dulu itu kan kita nggak cuma satu wakaf untuk masjid gitu aja. Nah sekarang kan ada wakaf produktif, wakaf ini dan wakaf itu. Nah itu bagaimana Pak itu? Bagiannya, Pak? Ya bagus itu ya. Ini berarti selesai nih Pak Amran ya ini ya. Tadinya sih saya mau ada sesi-sesi saya tadinya. Maksudnya gini, sesi-sesi itu hari ini pertemuan ini saya pikir wakafnya, besok nanti undang-undang wakafnya, berikutnya nanti ada bagaimana yang tadi Ibu sampaikan itu. Tapi ternyata Ibu luar biasa. Itu nanti ada jenis-jenis wakaf. Salah satu adalah wakaf produktif. Wakaf produktif itu gini Bu ya. Wakaf yang ini konsumtif namanya. Contoh ini sawah, apa ini kebun. Orang mau mewakafkan itu Bu, kebanyakan orang itu biasanya ini tidak dipakai, tidak dimanfaatkan kebanyakan, tidak keurus baru diwakafkan. Silakan uruslah, dimanfaatkan begitu. Biasanya ini namanya tak sebidang tanah kebun yang konsumtif, tidak bermanfaat. Kemudian dikelola oleh yang mengelola wakaf itu. Kemudian hasil pengelolaannya itu bisa mendatangkan income. Nah, dengan cara apa? Oh, dengan cara peruntukan wakafnya. Makanya sekarang itu Bapak sekalian, kalau Ibu dan Bapak ingin mewakafkan, satu, mewakafkan kepada orang yang paham betul tentang wakaf. Dua, mewakafkan yang bagaimana bisa wakaf itu untuk mengentaskan kemiskinan dan kesejahteraan ekonomi umat Islam. Begitu sekarang. Jadi kalau mewakafkan masjid, musola sudah banyak sekarang, masjid alim sudah banyak. Tapi bagaimana mewakafkan yang tadi punya tanah, silakan kelola dan hasilnya untuk umat Islam, untuk fakir miskin, duafa, yatim piatu. Nah kemudian dikelola, kemudian memiliki nilai ekonomi, itu namanya produktif. Gitu. Yang tadinya konsumtif tidak menghasilkan apapun, kemudian mendapatkan hasil penghasilan, itu namanya produktif. Dibagikan ke orang-orang, terus si orang-orang itu bisa meningkatkan ekonominya gitu. Nah itu juga produktif. Ya. Jadi tidak harus dari uang hasil itu di. Nah itu kan yang jelas kan dibagikan untuk usaha itu kan berarti dapat usaha di sini. Dari wakaf itu namanya produktif. Ya namanya produktif. Adapun nanti untuk pemberdayaannya silahkan untuk mauquf alaihnya, apakah ini untuk usaha, modal usaha, ataukah ini untuk yatim piatu, apakah ini untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah, ya untuk dana sosial, itu silahkan. Tetapi nadir itu dia mampu memproduktifkan tanah wakaf yang tadinya tidak produktif tetap bisa menjadi produktif dan bisa menghasilkan sesuatu. Tentu di sini uang maksudnya kan, sehingga bisa berbagi dengan yang lainnya. Itu namanya produktif. Ya. Nah, produktif itu tentu dengan menjalankan usaha-usaha yang ada di tanah wakaf itu namanya produktif. Dari hasil usaha itu tapi nggak boleh dipakai untuk sendiri ya. Apa Bu? Boleh, tapi tidak boleh lebih dari 10%. Ya, dapat bagian 10%. Ini sebenarnya luar biasa Bu, ngurus wakaf itu 10%. Makanya nanti yang menjadi nadir itu harus benar-benar profesional. Yang menjadi nadir itu harus profesional. Dia harus tahu tentang akuntan, dia harus tahu tentang ilmu ekonomi, dia tahu harus tentang pertanian, dia tahu tentang bisnis. Jadi bukan hanya ngaji yang menjadi nadir itu. Ya, kalau ngaji nanti konsumtif nanti tanah wakafnya. Jadi nggak ada penghasilannya. Ya, tapi apakah tidak boleh? Boleh. Itu kan juga sama untuk mencerdaskan umat Islam, boleh. Ya, tapi wakaf itu untuk ekonomi sebenarnya, untuk ekonomi. Biar maju umat Islamnya. Wakaf misalnya
wakaf kesehatan, bidang kesehatan. Apakah seandainya itu ada lembaga, misalnya ada badan wakaf, misalnya tentang rumah sakit. Nah di situ kan wakaf. Apakah nanti itu pasien itu tetap dikenakan biaya atau gimana Pak? Padahal itu bukan wakaf. Nah, itu tergantung dari pengelolaannya, dari nadirnya itu sendiri. Kalau nadirnya profesional, menentukan biaya juga tidak jadi masalah. Bukan berarti tanah yang diwakafkan kemudian misalnya gratis, tidak. Kan nadir juga butuh butuh pengelolaan dan sebagainya. Nah, butuh. Bukan berarti harus gratis, tidak. Jadi tetap diperbolehkan. Itu tergantung dari pengelolaannya. Kan ada biaya pengelolaannya. Nah, Bapak sekalian, nanti mohon maaf, itu nanti setiap nadir yang sudah itu harus siap diaudit ya oleh lembaga independen, dan nanti akan diaudit dan akan diawasi oleh sebuah lembaga independen dan lembaga yang sudah diakui oleh negara, namanya Badan Wakaf Indonesia. Itu namanya Badan Wakaf Indonesia. Iya, betul. Nah, jadi nanti harus sepengetahuan dari Badan Wakaf Indonesia. Karena nanti yang mengurus itu namanya nadir juga harus ada ACC ya, ACC dari Badan Wakaf Indonesia. Pak Amran, kalau Pak Amran masih belum kesini, saya tidak akan menutup nih Pak Amran. Ya, karena saya tidak bisa menutup sendiri nih. Boleh. Mewakafkan kebun. Wakaf kemudian diburuh menjadi waris. Tadi tidak boleh. La yuhabu wala yuba'u wala yuhabu wala yurasu. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Tidak boleh. Tidak boleh. Sampai seumur ya, hidup sampai kapanpun, sampai dunia ini lenyap, tetap menjadi wakaf. Begitu. Jadi wakaf itu tidak bisa diubah. Makanya wakaf itu berhenti semuanya. Ya, pada yang dipercaya, pada orang yang dipercaya. Makanya gini, ahli warisnya itu tidak boleh menguasai wakaf itu, tidak boleh. Ahli warisnya tidak boleh. Misalnya ahli waris yang mewakafkan, itu tidak boleh mengambil alih, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kecuali kalau misalnya saya ingin mengganti nadir itu. Nah, boleh. Alasannya apa? Alasannya nadir itu tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai nadir, maka boleh. Tapi boleh hanya mengusulkan, bukan boleh seenaknya mengganti, hanya mengusulkan orang-orang. Nanti apakah di ACC oleh tidak, itu bukan oleh ahli waris dari wakif itu, tapi nanti ada Badan Wakaf Indonesia yang yang meluluskan atau yang merestui perubahan dari pengelolaan wakaf itu. Gitu ya. Ya. Ada lagi Bu? Sudah jam 11. Baik, Bapak sekalian, saya yakin sebenarnya bagi kajian-kajian tentang wakaf ini, insya Allah Bapak dan Ibu juga sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui oleh Bapak sekalian. Tapi juga waktu kita harus konsekuen dan komitmen dengan waktu yang kita sepakati, yaitu pukul 11 sudah harus selesai. Insya Allah nanti kalau ada kajian berikutnya, saya insya Allah akan membahas tentang masalah waris ya Bapak sekalian. Ya, masalah waris ya, supaya nanti berapa bagian ibu nanti saya jelaskan. Ini loh Pak, kalau masalah-masalah yang berkaitan di lapangan dan berkaitan dengan rumah kita, cuma saja jangan diputus terlalu lama. Sekarang kan 2021, nanti kita nyampainya 2025, itu sudah nggak nyambung lagi. Maksud saya, ini cuma saran dan request Pak, ini Pak, ya. Maksud saya gini, misalnya dalam 1 bulan ini, misalnya juga agenda bukan diagendakan, misalnya di minggu keberapa, nanti terus berlangsung. Jadi kitanya itu tak putus gitu kan, Saya tidak punya kewenangan dalam hal itu. Ya bagus. Nanti Pak Amran, ini penguasanya, ini beliau penguasanya. Ya. Saya tutup dulu ya. Baik bos sekalian, nanti lebih lagi jam 11-nya nanti ya. Bapak dan Ibu, terima kasih atas atensi dan kebersamaan kita pada kesempatan siang hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita juga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Anggita Fitriani dan kru yang bertugas Nova Sapitri, Wida Afrianti, Siti Aisyah, Yuliani melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.